Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahaminya apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan dapat menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Demikian sabda Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tema renungan saat ini adalah selalu beruntung. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua malaikat yang sedang melakukan perjalanan ke luar kota, singgah di rumah seorang yang kaya raya. Keluarga tersebut kasar dan tidak mengizinkan kedua malaikat tersebut tidur di dalam rumah mereka yang besar. Sebagai gantinya, mereka menyuruh kedua malaikat tersebut tinggal di gudang bawah tanah mereka yang dingin, kotor tanpa pemanas. Ketika sedang menyiapkan tempat tidur mereka, malaikat yang lebih tua melihat sebuah lubang di dinding, lalu memperbaikinya. Ketika malaikat yang lebih muda bertanya, malaikat yang tua itu menjawab, "Tidak semua hal itu sebagaimana tampaknya." Malam berikutnya, kedua malaikat tersebut menginap di sebuah keluarga petani yang miskin, tetapi sangat ramah. Setelah berbagi makanan yang serba sedikit, pasangan petani tersebut mempersilahkan kedua malaikat tersebut tidur di tempat tidur mereka, sedangkan mereka sendiri tidur di lantai. Ketika matahari muncul di ufuk timur, keesokan paginya, mereka menemukan pasangan petani tersebut sedang menangis sedih. Ternyata sapi yang merupakan satu-satunya sumber penghidupan mereka yang memberikan susu setiap pagi tergeletak mati. Malaikat muda menjadi marah kepada malaikat tua. "Mengapa engkau tega melakukan semua ini kepada mereka? Mengapa engkau membiarkan semua ini terjadi? Kemarin kita mendapat kesempatan untuk menginap di rumah orang kaya raya itu. Kita dibiarkan tidur di gudang yang kotor dan dingin, tetapi kau masih membantu mereka memperbaiki dinding yang bolong. Malam ini kita menginap di rumah petani miskin yang begitu ramah dan mau berbagi. Tetapi apa yang kau lakukan? Kau biarkan sapi yang satu-satunya sumber hidup mereka mati. Maumu apa sih?" Malaikat tua menjawab dengan singkat, "Tidak semua hal itu sebagaimana tampaknya." Ketika malaikat muda mendesak untuk dijelaskan, malaikat tua berkata, "Waktu kita menginap di tempat orang kaya kemarin, aku melihat sebuah lubang di dinding, di dalamnya ada kepingan emas. Tetapi karena orang kaya tersebut sangat tamak, tidak mau berbagi dan tidak bisa ramah kepada orang lain, maka dinding tersebut kututup, biar mereka tidak tahu dan tidak dapat mengambil emas tersebut. Lalu malam ini
ketika kita tidur di ranjang Pak Tani dan mereka mengalah tidur di lantai, malaikat maut datang hendak mengambil istri Pak Tani. Tetapi aku minta agar ia mengambil sapinya Pak Tani saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua hal seperti bagaimana tampaknya. Terkadang kejadian di sekitar kita juga seperti itu. Jika kita memiliki iman, kita harus percaya bahwa semua hal merupakan keberuntungan meskipun kita tidak menyadarinya. Mungkin sesuatu hal itu menyakitkan, tetapi jika kita ada di dalam tangan Tuhan dan mempercayai setiap rencananya itu menjadi keberuntungan bagi kita, maka tetaplah lakukan yang baik, bukan untuk mendapatkan keberuntungan, tetapi karena ketika kita melakukan yang baik dan benar, keberuntungan telah ada bersama-sama dengan kita. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter taat karena kita telah menjadi orang yang beruntung. Sebab setiap hal yang terjadi dalam hidup kita bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, seringkali kami hanya terpaku pada kejadian yang dapat kami lihat dan mungkin itu mengecewakan. Tetapi kami bersyukur karena segala sesuatu yang tampaknya tidak menguntungkan, ternyata ada hikmahnya bagi hidup kami. Dan kami tahu bahwa segala sesuatunya terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami juga mendoakan bagi mereka yang saat ini mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka bangkit, mau berjuang untuk mengatasinya, dan terlebih berserah, bersandar kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan berkenan hadir untuk memberkati mereka. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, memberikan kesembuhan, memulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang berduka cita. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan penguatan, agar mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas setiap hal yang terjadi, karena rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Bapa yang penuh kasih, kami ingin serahkan untuk seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.